Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa qalu lan padha ngucap sapa ahlul kitab, kunu ana sapa sira kabeh, dadi sapa sira kabeh iku hudan Yahudi au nasara ta nasrani tahtadu moko bakal tampa pituduh sapa sira. Au utawi au iku litafsili krana merinci, diperinci. Wa qailul awwali laun tayo kang ngucap kang pertama hudan mau iku Yahudul Madinati, Yahudine penduduk Madinah. Wasani laun tawi wong kang ngucap kedua Nasara iku Nasara Najran, Nasrani ini penduduk Najran. Jadi ini bujukan orang Yahudi dan Nasrani. Ayo masuk Yahudi, ayo beragama Yahudi. Nasrani sama mengajak orang-orang untuk beragama Nasrani. Tahtadu, kalian akan mendapat petunjuk, akan memperoleh jalan kebenaran. Ini bujukan orang Yahudi penduduk Madinah dan orang Nasrani Najran. Kul dawa sira Muhammad lahum maring ahlul kitab, bal nastabi'u balik manut sapa kita millata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Ora aku manut agamane Nabi Ibrahim. Hanifan hale condong, halun iku hal min Ibrahim sanging lafat Ibrahim ma'ilan hale condong ala anil adyani ninggal piro-piro agama kuliah ya sakabehane adyan ila dini maring agama al-qayyim kang jejeg. Kenapa milih agama Ibrahim? Karena agama Ibrahim adalah agama yang benar, agama yang lurus, agama yang hak. Lah apakah Yahudi Nasrani itu bukan agama yang hak? Ya awalnya hak. Karena sama, semua agama Nabi itu hakikatnya sama-sama Islam, agama tauhid. Kemudian di tengah perjalanannya terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh para penganut agamanya. Orang Yahudi mengakui Uzair ibnu Allah, anaknya Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Lewat penyelewengan itu terhadap agama yang hak sebenarnya. Nah, agama Ibrahim agama yang lurus, agama yang hak, hanya mengesahkan Allah, tidak mengakui Tuhan lain, termasuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa ma kana lan ora ana sapa Ibrahim iku minal musyrikina setengah saing wong kang padha syirik kabeh. Orang-orang itu mengatakan bahwa Ibrahim itu syirik. Kenapa? Karena dulu pernah menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Itu bukan menyembah Nabi Ibrahim itu. Mencari. Sebelum menjadi nabi, beliau itu mencari Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar itu yang mana? Ingin membuktikan.
Itu carilah matahari, oh ternyata tenggelam. Carilah bulan, ternyata juga hilang. Carilah bintang, ternyata juga hilang. Satu pendapat mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan mencari matahari, bulan, dan bintang. Beliau sudah beriman kepada Allah, mengesahkan Allah. Lah kok ada matahari, bulan, bintang? Itu untuk menggambarkan, menunjukkan pada kaumnya bahwa yang mereka sembah itu salah. Ya, ada orang yang menyembah matahari, dibuktikan, oh Tuhan kok hilang. Ada yang menyembah bulan, bintang, semuanya akan hilang. Tuhan itu tidak mungkin timbul tenggelam. Ya, Tuhan itu ada wujudnya, ada selamanya, tidak pernah muncul hilang. Itu jadi untuk menguatkan tauhid umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu ngucap sapa sira kabeh, khitabun niku khitab lil mukminina mare wong mukmin kabeh. Amanna iman sapa kita billahi kelawan Allah, wa malan barang unzila kang diturunake apa ma ilaina maring kita, nyatane minal Qur'ani saing Al-Qur'an. Kami beriman kepada Allah dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa malan perkara yu unzila kang diturunake apa ma ila Ibrahim maring Nabi wa Ibrahim minas suhufi sang piro-piro mushaf al-asyri kang 10. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak diturunkan kitab tapi diturunkan suhuf. Itu suhufu Ibrahim wa Musa. Itu punya suhuf. Ya lembaran-lembaran kitab, bukan kitab tersendiri. Kalau Nabi Musa dapat suhuf juga dapat kitab. Jadi ada suhuf pada nabi-nabi, pada ada kitab 4 itu. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Lah orang iman harus beriman dengan semua kitab itu yang diturunkan dari Allah. Mengakui ada kitab suci 4 itu dan mengakui kebenarannya. Ya. Selama tidak ada perubahan. Injil ada perubahan, berarti tidak perlu diimani kebenarannya. Yang kita imani mana? Ya Injil yang asli, yang mana? Mungkin sudah hilang, tapi Allah pernah menurunkan Injil. Taurat, Zabur ada dulunya aslinya. Lah kalau misalnya sekarang tidak ada, yang sekarang itu ya karena itu banyak penyelewengan yang tidak perlu diimani kebenarannya. Ya. Berarti yang diimani yang mana? Ya yang Taurat, Injil, Zabur, Quran yang asli. Wa Ismail lan Ismail, wa Ishaq lan Nabi wa Ishaq wa Yakub, wal asbat lan biro-biro anake, auladi yo biro-biro anake Yakub. Wa malan perkara utia kang ditekake apa mah Musa ing Nabi wa Musa, nyatane ma minat Taurat saking Taurat, wa Isa lan Nabi wa Musa minal Injil saking Injil. Semua nabi itu memperoleh ajarannya, wahyunya. Itu ada yang dibukukan, ada yang tidak, ada yang berupa suhuf, ada yang berupa kitab suci. Semua jadi punya pegangan. Tapi juga ada nabi-nabi itu yang meneruskan kitab nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ismail, Isa, Yakub kan tidak punya suhuf, tidak punya kitab. Nah, pegangannya apa? Suhufnya Nabi Ibrahim itu dilanjutkan. Meskipun diangkat menjadi nabi mereka itu, tapi tidak dikasih suhuf tersendiri, tapi melanjutkan ajaran dalam suhufnya Nabi Ibrahim. Seperti Tauratnya Nabi Musa, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu ya banyak nabi-nabi setelahnya, tapi tidak dikasih kitab tersendiri. Ya terus bagaimana? Yo dakwah, mengajak
orang beribadah kepada Allah, bertauhid dengan melanjutkan kitab Taurat, Injil, ya, terus Al-Qur'an. Wa malan perkara utia kang ditekake sapa nabiyuna para nabi mirabbihim saking pangerane nabiyun minal kutubi saking pira-pira kitab wal ayat lan pira-pira ayat. Ya. Sekarang mencari kitab yang orisinil itu ya sulit kecuali Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an terjamin, ya, bahwa nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang akan menjaga Al-Qur'an. Meneh saiki banyak orang yang menghafal Al-Qur'an ribuan jutaan, ya. Terjaga, itu bagian dari skenario Allah untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Sekali ada kesalahan pasti ketahuan, ya. Ya, tapi Quran itu cuma dihafal gitu, perlu dipelajari yang lebih dalam, itu yang penting, ya. Karena kalau kita hafal tidak tahu makna dan maksudnya, itu ya kurang bagus. Jadi justru yang lebih sulit itu memahami kandungan isi Al-Qur'an. Kalau orang menghafal 2-3 tahun mungkin selesai. Tapi kalau memahami kandungan Al-Qur'an itu puluhan tahun. Itu karena banyak ilmu yang harus dikuasai. Ilmu tafsir, ilmu lughat, itu nahwu, sharaf, balaghah, itu mantek, mungkin batik, bayan, macam-macam. Sehingga sebenarnya antara orang menghafal Al-Qur'an dengan orang yang belajar mendalami memahami makna Al-Qur'an itu lebih berat orang yang memahami Al-Qur'an. Orang hafalan misalnya ya berat, tapi kan tidak punya pemahaman lain, ya. Kamu hafal Al-Fatihah, terus maknanya apa? Tidak tahu. Maksudnya piye? Asbabun nuzulnya piye? Gitu. Maksudnya apa ini? Maksudnya ini, maknanya apa ini? Pendapat ulama bagaimana? Sahabat bagaimana? Nabi bagaimana? Nah, itu lebih sulit. Nah, orang sekarang lebih berlomba-lomba ngapal kayak Al-Qur'an, tapi ora gelem mendalami isi ini Al-Qur'an gitu. Sehingga kalau orang itu mendalami isi Al-Qur'an, ya semakin banyak, ya Indonesia khususnya umat Islam itu ya semakin banyak yang cerdas. Karena cuma menghafal tok, tidak memahami, ya hafal tapi apa maksudnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La nufarriqu hale orang beda-bedake sapa kita baina ahadin dalam antarané wong suwiji minhum saing annabiyuna. Jadi kami tidak membeda-bedakan salah satu di antara nabi, semuanya sama, hakikatnya sama, karena sama-sama dipilih oleh Allah, ditugaskan oleh Allah. Tapi kemudian ada salah satu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hak Allah, itu. Fa nu'minu nuliman sapa kita bi ba'din kelawan sebagian, wa nakfuru lan kafir sapa kita bi ba'din kelawan sebagian liyane kal Yahudi kaya wong Yahudi, wa Nasara lan wong Nasrani. Aja beda-bedake, iki nabi wong Kristen, wong Isai. Meskipun nabi ini orang Kristen, orang Nasrani, ya kita wajib mengimani adanya Nabi Isa, adanya Nabi Musa, meskipun agak nabinya orang Yahudi. Itu tidak boleh kita terus wah karena nabi umat Islam katanya Nabi Muhammad, ya cukup Nabi Muhammad, yang lain tidak perlu, malah kafir, ya. Untung singkon ngapalke mung 25 rasul. Padahal nabi itu jumlahnya wakilah 124.000. Wakai tak? Ya karena setiap umat itu ada nabinya. Ya ta? Wa nahnu lan tawi kita lahu maring Allah iku muslimuna padha Islam to pasrah kabeh. Manut.
fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fa in amanu mongolamun padha iman sapa Yahudi ay al Yahudi wong Yahudi wa Nasara lan wong Nasrani bimisli ma kelawan sepadane perkara mislon utawa misal iku yaitu tambahan amantum kan iman sapa sira kabeh bi kelawan ma faqad tadau mongko bakal tampa pituduh sapa sira kabeh. Seandainya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mau beriman kepada Nabi Muhammad, pasti mereka akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk, memperoleh kebenaran agama yang sejati, tidak sampai musyrik, tidak sampai tergelincir dalam kezaliman. Tidak bakalan mengakui Isa itu sebagai Tuhan, tidak mungkin mengakui Uzair itu anak Allah, tidak mungkin menganggap bahwa malaikat itu anak-anaknya Allah. Gitu? Karena semua sudah dijelaskan dalam Al-Quran oleh Rasulullah Muhammad SAW. Fa'in wa intawalau mengolamun melengos itu menolak sopo ku mau Yahudi Nasara anil imani sang iman bi kelawan ma fa inna ma hum mongkang pestene utawi Yahudi Nasara iku fisikokin ing dalam perpecahan khilafun tegese persulayan makum sartane sira kabeh ya, karena mereka itu merasa cukup dengan keimanan dengan agamanya yang dia yakini sendiri, tidak mau mengakui keimanan dengan Rasulullah Muhammad. Ya yang terjadi apa? Ya perpecahan, persengketaan, pertumpahan darah, peperangan. Sampai sekarang ada orang yang melakukan penyerangan atas nama agama. Padahal hakikatnya agama itu tidak mengajarkan kekerasan. Agama Islam, semuanya agama tauhid itu Islam intinya mengajarkan kedamaian, rukun, damai, gitu, kasih sayang, tolong menolong. Itu inti agama itu, bagaimana menciptakan orang itu secara spiritual baik kepada Allah, secara sosial baik dengan sesama makhluk Allah. Harusnya mengono. Ya, tapi karena mereka ada yang merasa lebih hebat, lebih tinggi, itu lebih cerdas, lebih kaya, lebih mulia rasnya, sukunya, keturunannya, nasabnya. Ya akhirnya adigang menindas orang lain. Itu ada penjajahan zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Itu dalam rangka apa? Karena faktor merasa mereka lebih hebat, merasa lebih cerdas, menemukan teknologi yang lebih maju. Fasayakfi monggo bakal nyukupi ka ing sira hum ing Yahudi Nasara sapa Allah ya Muhammadu Muhammad siqaqahum ing perpecahane Yahudi Nasara wa huwa halu tawi Allah iku sami'u dat kang mendengar liaqwalihi maring pira-pira ucapane Yahudi Nasara. Hanya Allah nanti yang bisa menyelesaikan urusanmu Muhammad, ya, tenang wae. Al-alimu turiku zat kang ngerti biahwalim klan pira-pira tingkai Yahudi Nasara wa qad kafalan temen-temen nyegahu ing Muhammad yahum yo ing Yahudi Nasara bi qadli Quraidah sebab merangi Yahudi Quraidah wa nafi nadhiri lan diusire Bani Nadhir wa dzurbil jizyati lan ditarike pajak alaihim
ing atase Yahudi Nasara. Ya, akhirnya benar-benar Nabi Muhammad dan umat Islam dilindungi oleh Allah, ya. Kemudian Bani Quraidah terusir, Bani Nadir terusir, Bani Quraidah terbunuh, ya. Sing kalah ditarik pajak. Semenang siapa? Nabi Muhammad, umat Islam, karena mereka tidak mau mengikuti, ya. Tidak mau mengikuti, harusnya damai sih tidak masalah, tapi mengganggu umat Islam, menyerang, membunuh dan macam-macam. Sibghatallah, kelawan oleh netepi Allah. Masdarun iku masdarun muakidun kang nguwatake li amanna maring lafat amanna iman sapa kita. Wa nasbu lan tawi nasope sibghah iku fi fi'lin kelawan fi'il muqaddarin kang dikira-kirake ai subahna, ya, ai subahna ai sobaho tegese ndadekake tetep subhana tepake nah ing kita sapa Allah wal muradu ta'ati kang dikarepake biya kelawan sibghah iku dinuhu agamane Allah alladzi ya dinuhu fatara kang wis nyiptake sapa alladzi anna sae manungso alai ngatasé dinuhu li zuhuri aslihi krana jelase labete dinuhu ala sahibihi ing atase wong kang duweni dinuhu kasibhi kaya wenter iku ya pewarna fisaubi dalam pakaian. Iki majas, ya, bahwa agama Allah ini adalah agama yang fitrah, agama yang sudah memiliki jelas kebenarannya, gitu. Wa ma la sabawange aila hadarana wong suci ku mujud iku ahsanu luwih bagus minallahi maring Allah apa nih sibhotan tetepe tamyizun iku tamyiz wa nahnu lan tawi kita lau maring Allah iku abiduna wong kang padha nyembah kabeh wala ngucap sapa Yahudi lil muslimina marang wong Islam kabeh nah utawi kita iku ahlul kitab al awali kang pertama. Yang pertama Yahudi kita ini adalah ahli kitab yang pertama, gitu. Sebelum ada Injil, sebelum ada Al-Qur'an. Wa qiblatuna lan kiblat kita iku agdamu luwih dhisik. Walan takun lan ora tinemu sapa lambiya para nabi. Iku minal Arab saya wong Arab. Ora ana nabi-nabi kok dari Arab, tidak ada. Itu orang Yahudi itu berkata begitu. Semua nabi-nabi sebelumnya adalah orang Yahudi. Ya. Tidak ada sebelumnya ada nabi dari orang Arab. Protes. Walau kana lan lamun ana sapa Muhammadun iku sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nabiyan nabi lakana mau yakti ono so Muhammad iku mina saking golongan kita, gitu. Jadi mereka itu masih menyangkal adanya Nabi Muhammad itu merasa tidak terima karena mereka itu merasa orang Yahudi
orang Israel merasa lebih mulia, ya. Seharusnya kalau ada nabi sebelumnya yang dinanti-nanti, nabi yang sudah disiarkan, dikabarkan dalam Taurat, dikabarkan dalam Injil, akan datang nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi, ya. Nabi yang mulia, menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, imamul mursalin, ya, dengan gambaran sifatnya yang luar biasa, itu menguasai seluruh dunia. Harapannya mereka adalah juga nabi dari bagian orang Yahudi, tapi skenario Allah berbeda. Ternyata bukan dari mereka, tapi dari orang Arab. Ya, meskipun ada dirujuk Nabi Muhammad itu terus sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ketemu Nabi Ibrahim. Ya, sebenarnya masih saudara semua itu. Ya. Tapi karena ada rasa gengsi, ya itu sih angel. Gengsi, merasa rendah dirinya, merasa tidak terima pangkat derajatnya nanti itu direndahkan ketika yang jadi penguasa itu orang lain, maka yang terjadi ya seperti itu, ya, penyimpangan akhirnya mengingkari kebenaran yang ada, mengingkari keimanan kepada Rasulullah Muhammad SAW.